Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita hidup untuk taat, bukan untuk sukses. Ini adalah kata-kata yang sangat terkenal dan penuh makna dari Mother Teresa. Kemarin dan beberapa saat lalu kita memaknai tentang kesuksesan itu yang tidak melulu bangga dengan kesuksesan. Karena kesuksesan tanpa ketaatan itu juga mubazir. Atau kesuksesan yang tidak membahagiakan itu juga hambar. Karena di balik kesuksesan ada tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Mempertahankan kesuksesan, menghadapi berbagai macam bentuk goncangan dan tantangan, terutama ketika ada orang yang iri hati bila melihat kita sukses. Tentu tidak mudah untuk mempertahankan kesuksesan, tidak mudah untuk terus sukses. Banyak orang sukses tapi tidak taat. Tetapi orang yang taat pasti akan sukses. Maka ketaatan inilah yang menjadi kata kunci dari kesuksesan hidup. Saya rasa anak yang tidak taat kepada orang tua dan pengajaran guru pasti tidak sukses. Tapi juga ketika orang sukses tanpa dia taat kepada orang tua, juga tidak lama kesuksesannya hancur. Banyak orang yang sukses karena prestasi tapi tidak menghargai dan tidak taat kepada orang tua. Kelihatannya hebat tapi hatinya hancur. Coba bisa lihat orang-orang yang kelihatan sukses tapi dia tidak perhatikan orang tuanya, tidak dengar kata orang tuanya. Apakah hidupnya baik-baik saja? Mungkin casingnya kelihatan baik, tapi di hati pasti tidak bahagia. Coba lihat orang yang sukses dalam pekerjaan dengan mendapatkan banyak keuntungan dan kemewahan. Apakah betul bahagia? Belum tentu juga. Banyak orang Katolik atau orang beragama yang sukses tapi tidak taat. Tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada gereja. Jangan berpikir mereka hidup baik-baik saja. Nah, inilah yang coba kita maknai dari cerita tentang Stanislaus. Juga seorang raja yang hidup di Polandia pada saat dia jadi uskup, namanya Boleslaus.
Stanislaus itu anak dari kedua orang tua yang sudah sangat lanjut usia, dan orang tua ini merasa tidak punya anak lagi, tapi mereka tidak pernah berhenti berdoa, terus menerus berdoa. Hasilnya di usia tua, ketika tidak ada harapan lagi untuk dapat anak, lahirlah Stanislaus. Dan ketika meminta untuk mendapatkan anak, mereka berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan berikan kami anak, nanti kami akan beri lagi anak ini kepada Tuhan. Dan menariknya, setelah Stanislaus ini lahir, orang tuanya kan kaya juga. Dia tidak tertarik sedikit pun dengan kekayaan orang tuanya. Dia malah mau jadi imam, kemudian masuk seminari, lalu kemudian jadi uskup. Ia terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang bagus dan cara hidupnya yang baik. Dia tidak peduli lagi dengan kekayaan orang tuanya, karena dia lebih memilih menjadi imam. Dari segi orang tua, yang dapat kita maknai adalah arti ketaatan. Doa yang terus menerus berarti doa yang tidak pernah berhenti. Banyak orang yang pingin punya anak, tapi doanya putus-putus, atau tergantung ada waktu. Kalau sudah pekerjaan banyak, tidak berdoa lagi, tidak misa lagi. Sehingga doa dan misanya tergantung dia punya waktu atau tidak. Kalau waktu ada lowong, dia pergi, kalau tidak, tidak. Juga kadang kita berdoa tergantung kebutuhan. Kalau lagi ada kebutuhan, kita berdoa. Kalau tidak ada, kita tidak berdoa. Jadi kalau bicara doa yang tidak putus-putus, berarti doa itu menu harian yang tidak boleh dilewatkan, seperti kita butuh makan minum. Jadi doa itu seperti nafas kehidupan. Entah punya kebutuhan atau tidak punya kebutuhan, entah lagi numpuk kerja atau tidak, doa dan misa itu wajib, karena itu kekuatan. Jadi orang yang betul beriman, percaya kepada Tuhan dan taat, dia tidak peduli biar pekerjaannya numpuk, kalau jamnya misa dia tinggalkan, dia pergi misa. Itu kalau orang yang taat. Tapi kalau orang yang tidak taat, begitu pekerjaan banyak, dia tidak pergi misa lagi, dia sibuk urus kerjanya. Nah, model kayak gini kapan Tuhan kasih rahmat? Kan putus jadinya doanya. Jadi pelajaran dari orang tua Stanislaus ini menyadarkan kita arti kesetiaan dan ketaatan orang tua. Taat, hidup beriman. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang setia dan taat. Dan saya rasa ada banyak contoh juga selain kedua orang tua Stanislaus yang menunjukkan bahwa ketaatan mereka dalam hidup beriman membuat mereka mendapat karunia anak. Kita juga dengar cerita Abraham dan Sarah, walaupun sudah tua, tapi tetap Tuhan kasih anak karena taat dalam iman. Jadi sebenarnya jangan main-main dengan ketaatan ini. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, itu yang membuat kita menjadi orang yang kelihatan sukses, tapi sebenarnya gagal. Dan inilah yang terjadi dengan Boseslaus, seorang raja yang memimpin di Polandia pada saat Stanislaus ini jadi uskup. Jadi karena dia cerdas, berprestasi, hebat, dia itu hidup sewenang-wenang. Perempuan-perempuan dan istri orang dia ambil saja, paksa nikahin. Tapi dia orang Katolik. Maka kemudian diingatkan oleh uskup Stanislaus, kalau mau jadi Katolik perbaiki gaya hidup. Tapi dia tidak peduli. Sudah bilang datang mengaku dosa, dia tidak peduli, tapi ikut misa terus. Lama-lama diekskomunikasi. Tapi juga dia tidak peduli. Sudah diekskomunikasi dari orang Katolik, karena dia merasa diri raja, dia terus datang ke gereja, ikut misa. Suatu kali, ketika salah satu imam dari uskup Stanislaus merayakan misa, itu Boseslaus tetap datang, kan dia sudah diekskomunikasi. Apa yang terjadi? Imamnya tinggalkan altar dan misa, tidak lanjut, karena lihat Boseslaus ada, kan sudah diekskomunikasi. Itulah tipe orang yang merasa diri hebat tapi tidak taat. Karena itu dia marah. Lalu dia cari uskup Stanislaus, dan uskup Stanislaus sementara merayakan misa, lalu dengan pasukannya dia dirajam dan dibunuh. Cerita orang tidak taat. Tapi apakah dia bahagia? Pasti tidak. Setelah itu pasti dia tidak bahagia, karena sudah bunuh Stanislaus, karena tidak taat dengan pejabat gereja punya anjuran.
Itu baru bahagia di dunia. Apakah dia bahagia dalam hidup kekal? Saya yakin orang yang bunuh uskup dan imam tidak bahagia juga. Jangankan mati ya, sementara hidup juga pasti tidak bahagia. Seringkali orang yang sewenang-wenang memperlakukan orang yang diutus Tuhan itu sampai beberapa turunan itu tidak jelas hidupnya. Karena apa? Ini kan bukan soal pribadi. Kalau meminjam istilahnya Yohanes dalam bacaan Injil, ini orang dari atas, bukan dari dunia. Seperti Yesus, dia dari atas, dari surga. Dia datang ke dunia untuk bicara tentang mempersiapkan kita masuk surga. Kalau orang dengar dan percaya, dia masuk surga atau memperoleh hidup kekal. Tapi kalau orang tidak dengar dan tidak taat dan tidak percaya, dia tidak masuk dalam hidup kekal. Kan itu kata-katanya tadi. Jadi barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah ini murka Allah. Karena untuk kita, pertanyaan selanjutnya, siapa itu anak Allah di zaman kita? Ya, itulah orang-orang yang diutus oleh Tuhan seperti kita ini. Kita kan karena jabatan anak Allah, alter Christi, ya kita diutus kemana saja. Bukan karena kita mau, tapi karena memang Tuhan yang mengutus. Dengan sebuah konsekuensi, orang percaya dengan yang kita omong, dia selamat. Orang tidak percaya, apalagi tidak taat, ya murka Allah tetap ada di atasnya. Ini kitab suci yang omong. Jadi itulah arti ketaatan. Nah sama juga dengan dalam bacaan pertama. Petrus, Yohanes, dan beberapa rasul karena taat dalam iman, mereka menjalankan tugasnya, mewartakan Injil, berbicara dan bersaksi tentang Yesus. Tapi imam-imam besar, orang-orang Yahudi tidak suka, iri. Ya, itulah ciri orang yang tidak taat. Hidup sewenang-wenang, hidup semau gue, merasa bahwa itu mereka lebih Tuhan dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tangkap ini pada rasul, mereka hukum. Padahal mereka ini bicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang mereka. Kan aneh. Mungkin kalau para rasul ini bicara tentang hidup mereka, wajar-wajar saja mereka marah. Tapi ini kan bicara tentang kitab suci, bicara tentang Tuhan. Kalau mereka yang marah-marah, kan itu aneh. Tapi itulah gambaran pribadi yang tidak sehat, tidak waras, tidak taat. Tapi lagi-lagi, ketika kita tidak taat, mungkin tampak sukses, tapi tidak bahagia. Maka mari kita membangun kesuksesan di atas ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat kepada gereja, taat kepada orang tua. Mungkin cerita yang Yesus sampaikan sendiri bisa menjadi inspirasi. Ketika Yesus bercerita tentang seorang kaya yang bodoh, yang merasa bahwa dia sudah punya semua, gudang sudah penuh, isi sudah penuh, yang lain-lain sudah penuh. Lalu dia bilang apa? Semua sudah ada padamu. Dia pukul-pukul dadanya, hebat. Tapi Yesus bilang apa? Kalau malam itu juga Tuhan cabut nyawanya, kau mau apa? Atau orang kaya yang berlagak sombong di hadapan Lazarus. Yang terjadi setelah sama-sama mati apa? Ngemis di Lazarus, supaya Lazarus minta di Bapak Abraham, teteskan sedikit air untuk dia. Bapak Abraham bilang apa? Sorry kawan, bro, kau sudah bergaya hidup tidak taat waktu kau hidup. Sekarang Lazarus terima yang baik. Kau terima sudah itu api di bawah. Lalu dia bilang apa? Kalau begitu Bapak Abraham bisa minta tolong kirimkan orang dari surga. Masih ada banyak keluarga saya di sana, supaya mereka diingatkan. Abraham bilang apa? Ada banyak nabi dan utusan Tuhan di sana. Kalau dia percaya, percaya saja, mereka omong. Saya rasa begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Kita ini diutus untuk berbicara tentang surga, untuk mempersiapkan kita masuk surga. Siapa yang taat pasti masuk surga. Siapa yang tidak taat, murka Allah terjadi atasnya. Semoga Tuhan memberkati.